mendengarkan saya sebentar di tengah kesibukan bapak-bapak semua di sini. Perkenalkan, saya Dr. Indah Pratiwi. Saya merupakan mahasiswa S2 Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Lampung. Pada hari ini saya di sini datang bertujuan untuk memberikan penyuluhan mengenai alat pelindung, ya. Tentang APD atau alat pelindung itu dimana tujuannya supaya bapak-bapak di sini dalam bekerja, dalam aktivitas sehari-hari itu bisa terlindungi dirinya, gitu ya. Ini kan bapak-bapak di sini profesinya sebagai petani sawit. Iya, bokorin sawit gitu Pak ya. Salah satunya ngebersihin rumput gitu ya Pak ya. Iya. Jadi apalagi di daerah puskesmas kita ini Pak, untuk petani-petani sawit itu sering banget terjadi kecelakaan akibat kerja kita nyebutnya ya. Salah satunya itu paling sering itu seperti kena duri sawit, betul ya? Kena duri sawit, kena apa namanya? Kelilipan, kena ini apa? Pisoknya ya sabitnya. Nah, seperti itu. Makanya itulah pentingnya penggunaan alat pelindung diri atau APD yang akan saya jelaskan pada hari ini gitu Pak ya. Jadi APD itu ada berbagai macam Pak, dan berbagai macam itu juga tergantung dengan kebutuhan dan fungsi. Tapi untuk kita bekerja itu baiknya menggunakan alat pelindung dirinya itu lengkap gitu Pak ya, supaya terlindungi karena resiko-resikonya beda-beda gitu Pak. Salah satunya yang pertama adalah ini Pak, ini masker, betul. Masker ini salah satunya tujuannya adalah supaya kita tidak terhirup dari misalnya ya bisa, terus juga kalau menyemprot, pada saat menyemprot pestisida itu kan ada resiko jadinya terhirup. Salah satunya itu kita menggunakan masker tujuannya supaya tidak terhirup pestisida yang kita semprot ya Pak ya. Nah, setelah menggunakan masker, nah ini juga yang selanjutnya adalah menggunakan baju panjang. Nah, baju panjang ini yang pertama selain terhindar dari sinar matahari panasnya, yang kedua juga pada saat contohnya kita menyemprot pestisida itu tadi, jadi nggak ke badan kita gitu. Pestisida itu kalau lama-kelamaan kan akan menumpuk Pak, dia efeknya itu jangka panjangnya kemana-mana mengganggu kesehatan. Makanya pentingnya kita menggunakan baju ketika bekerja dan itu tidak digunakan di rumah gitu. Jadi pada saat bekerja pakai baju pelindung yang panjang, lalu begitu selesai bekerja bajunya diganti, tidak langsung dibawa ke rumah dengan baju yang kita pakai menyemprot pestisida salah satunya gitu ya Pak ya. Ini yang kedua adalah baju, yang ketiga helm, betul. Karena kenapa sih penting helm, apalagi untuk bapak-bapak yang ini, betul, bisa ada resiko tertimpa ya. Kan ada pelindung. Betul Pak, pinter banget bapaknya sudah. Jadi kalau kita sudah pakai helm, kalau topi kan terhindar dari panas, tapi tidak ada perlindungan untuk terhindar dari contohnya buah. betul, berat ya, nimpa kepala kita. Kalau dia helm kan melindungi ya. Jadi pentingnya kita menggunakan helm. Selanjutnya kacamata. Seperti yang Bapak katakan tadi, salah satu resikonya juga kan kelilipan. Kalau kita menggunakan kacamata, ini akan meminimalisir terjadinya kelilipan-kelilipan yang seperti Bapak katakan tadi ya. Selanjutnya ada juga tutup telinga. Ini biasa untuk tempat bekerja yang bising ya, kalau di sini. Nah, ini apron atau celemek. Nah, jadi kalau kita mau nyemprot pestisida Pak, itu seharusnya setelah kita menggunakan baju, kan bajunya kita rata-rata bajunya baju kaos biasa ya, tapi kan yang penting dia tangan panjang dan kaos itu tidak kita pakai lagi di rumah. Jadi begitu selesai berganti pulang ke rumah itu tidak dengan kaos yang tadi kita pakai untuk menyemprot gitu ya Pak ya. Walaupun nggak dipakai nyemprot, misalnya kemarin nyemprotnya gitu, itu kan masih ada pestisidanya di
tumbuhan itu gitu ya. Jadi kan masih ada resikonya. Makanya salah satunya adalah menggunakan apron atau celemek plastik. Jadi kalau baju kita bahannya kaos, kita pakai celemek plastik supaya tidak nembus ibaratnya gitu ya. Ini juga penting. Ini murah kok, yang plastik biasa itu dia ada ya, di toko-toko plastik juga sering ada yang kayak plastik biasa, tapi yang penting dia plastik, tidak nyerap gitu ya. Nah ini apa Pak? Sarung tangan, betul sekali. Jadi kalau sarung tangan ini fungsinya sangat banyak Pak. Kalau bapak-bapak yang sawit itu kan jelas supaya kita yang pertama tidak tertusuk duri sawit. Ini kan dia ada dua macam juga ya, yang biasanya plastik kita pakai untuk ketika menyemprot ya, sama ini yang kain ketika bekerja. Nah kalau duri sawit itu kita pakai sarung tangan, kemungkinan tertusuknya tangan kita kena duri sawit ketika ngambil itu kecil dibanding kita tidak menggunakan sarung tangan. Selanjutnya juga kan ada juga yang kena ular ya, karena tangan kita mungkin begini nggak sengaja ada ular terpatok. Ada juga yang biasa paling sering juga kena benda tajam seperti apa, goloknya ya, aritnya gitu. Kalau kita ada pelindungnya tangan kita itu kan lebih meminimalisir untuk luka yang lebih dalam gitu ya. Nah ini yang selanjutnya adalah sepatu boot. Nah ini kayak bapak udah pakai sepatu bootnya. Betul, sepatu boot seperti ini ya Pak ya, bahannya karet. Karena satu dia tidak terserat ketika kita misalnya nyemprot. Dua, kalau ada ular atau apa tidak terpatok. Ketiga, tidak tertusuk gitu. Kalau ada ini kan kita nginjek kadang ada duri sawit, ada apa, ada itu minimalisir dia jadinya. Yang benar seperti ini sudah bagus banget bapaknya ya. Itu Pak macam-macam alat pelindung diri. Nah, jadi itu bapak-bapak di sini sudah pada pakai APD-nya semuanya, udah tahu tadi ya APD kita. Udah dari kepala Pak ya, dari kepala apa Pak? Helm, dari kacamata, masker, lalu Baju pelindung. ya, betul ada tutup telinga, betul, terus baju pelindung, terus apron atau celemek, terus sepatu boot dan sarung tangan. Harapan kita kan ini sudah tahu apa sih alat-alat pelindung diri dan fungsinya. Harapannya ketika bekerja bapak-bapak menggunakan alat-alat tersebut supaya terhindar dari resiko-resiko kecelakaan akibat bekerja. Karena tertusuk duri sawit misalnya contohnya di puskesmas itu sangat sering banget tertusuk duri sawit gitu ya. Sedangkan obat untuk kayak tadi saya tahu ya semuanya sama-sama mahal dia ya gitu. Duri sawit ini soalnya kalau diabaikan memang dia bukan besi tapi kan dia kotor ya. Jadi pasien mungkin bapak-bapak sering lihat ya pasien di sekitar kita yang kalau habis tertusuk besoknya itu sudah bengkak dan sebagainya gitu. Makanya harapan saya ini bapak-bapak di sini sudah tahu APD yang ada di rumah di kota yang belum ada diusahakan ada supaya kerjanya lebih aman, lebih nyaman. Kalau kita aman dan nyaman kan kita terhindar dari kecelakaan akibat kerja. Jadinya bapak-bapak juga pastinya akan lebih produktif ya. Dan terhirupnya pestisida itu tidak boleh kita abaikan gitu ya. Karena pestisida itu dia akan mengundang kalau dia terhirup gitu ya. Jadinya akan berdampak pada kesehatan bapak-bapak semua gitu ya. Itu aja dari saya. Ada yang mau ditanyain? Cukup? Oke, terima kasih banyak untuk waktu dari bapak-bapak semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, perkenalkan saya Dr. Indah, mahasiswa S2 Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Lampung. Bapak-bapak, tadi kan sebelumnya sudah mengetahui ya bahwa pentingnya kita menggunakan APD karena salah satunya adalah mencegah kecelakaan akibat kerja. Nah, salah satu kecelakaan akibat kerja yang paling sering terjadi di wilayah puskesmas kita itu kan tertusuk duri sawit
kenapa sih dok memangnya gitu, mungkin bapak-bapak dalam hati itu biasa aja gitu ya, nggak apa-apa orang kemarin saya nggak apa-apa. Jadi begini Pak, kenapa sih pentingnya penggunaan APD? Salah satunya tadi yang saya bahas itu, dan itu yang memang banyak terjadi di wilayah kerja Puskesmas Surabaya. Karena resiko dari seperti terkena golok itu adalah adanya penyakit yang namanya tetanus. Pernah dengar nggak Pak? Tahu ya, tetanus. Nah, tetanus itu, tahu nggak tetanus itu kayak mana sih ciri-cirinya? Belum pernah ini ya? Tahu-tahu dengar ada pernah kejadian meninggal gitu aja ya? Tapi nggak tahu tetanus itu seperti apa gitu ya. Jadi tetanus itu adalah penyakit yang disebabkan oleh MIDI. Dia itu adalah bakteri anaerob yang dia itu masuknya itu dari seperti terkena ya betul golok seperti itu. Biasanya masuknya ketika tidak dilakukan penanganan juga dengan cepat gitu Pak, cepat dan tepat ya. Jadi makanya kalau seandainya nih bapak-bapak ada yang terkena duri sawit, terkena golok, itu kan langsung ke puskesmas ya. Itu kan dilakukan kita pembersihan luka kan Pak, pembersihan luka, terus kita nilai perlu disuntik tetanus apa enggak gitu ya. Kalau perlu disuntik tetanus kita suntikan ya, tetanus yang di tes dulu di tangan baru habis itu disuntikan. Nah itu tujuannya supaya tidak terjadi tetanus, karena ketika terjadi tetanus itu akibatnya itu fatal gitu ya. Biasanya itu tetanus ciri-cirinya pertama itu adalah demam. Jadi bapak-bapak habis kena misalnya hari ini, besok itu demam semakin lama semakin tinggi gitu ya, sampailah lama-lama nanti akan kejang gitu. Yang paling sering adalah kejang, jadi badannya kaku. Orang sering ngomong itu kayak papan Pak, badannya kayak papan karena dia itu kaku, dan dia kalau kena rangsangan seperti cahaya itu dia bisa kejang-kejang. Tahu ya kejang ya? Nah, bedanya kalau dia kejang yang anak-anak atau kejang orang yang kayak epilepsi dengan tetanus, dia kejangnya dia benar-benar kaku kayak papan dia gitu. Biasanya kita cek kan kalau ngelihat itu, kita makanya kalau orang kayak gitu kita sering di puskes dicek lehernya, itu kita melihat ada kemungkinan atau resiko dia sudah terkena tetanus atau belum gitu. Makanya pentingnya penanganan yang cepat dan tepat saya bilang tadi itu. Salah satunya adalah langsung Pak bersihkan lukanya ya. Emang kalau tetanus itu emang dari badan seseorang itu ada tetanus apa gitu? Enggak, itu dari ada tetanus biasanya kan itu pada besi-besi yang berkarat ya, pokoknya ada bakterinya itu Pak. Dia kalau nggak ada ya enggak, tapi kan tidak ada yang bisa menebak gitu ya Pak ya. Dan juga kalaupun ada, penanganan kita cepat dan tepat nih Pak, langsung dibersihkan di puskesmas. Jadi dia tidak terjadi suasana yang membuat bakteri itu tumbuh semakin cepat, semakin banyak ibaratnya. Jadi bakterinya mati kan nggak jadi. Tapi kalau dia ada dan tidak kita tangani dengan cepat dan tepat yang saya katakan tadi, dia makin berkembang, terjadilah tetanus. Makanya hati-hati, apalagi kalau sudah sampai demam, kaku-kaku, ya harus segera. Walaupun yang sebenarnya dan yang terbaik adalah begitu kena langsung ke puskesmas untuk kita bersihkan dan kita nilai perlu atau tidak dapat suntikan anti tetanus seperti itu ya. Nah, begitu juga dengan gigitan ular yang saya katakan tadi. Kalau gigitan ular, ularnya berbisa atau enggak, cuma Pak, rata-rata di sawitan itu ularnya berbisa, betul. Paling sering ular kobra, betul. Kobra sudah jelas, nggak perlu kita tanyakan lagi berbisanya apa enggak, bahaya apa enggak ya. Sudah jelas dia berbisa dan berbahaya. Maka kalau sampai ada kejadian seperti itu, jangan dibawa ke orang pinter, jangan disedot-sedot ya Pak ya. Jangan ini bawalah ke pelayanan kesehatan terdekat ya. Kalau di sini puskesmas. Kalau puskesmas obatnya ada kan akan kita suntikan obat anti bisa ular. Kalau lagi kosong kita lakukan penanganan pertama untuk mendapatkan anti bisa ular di tempat yang lain. Seenggaknya jangan lama-lama gitu loh, jangan malah ini katanya disedot dulu
jangan dari kaki si bapak kita sedot nih misalnya biar bisanya hilang, nggak seperti itu ya. Kalau sampai kejadian seperti itu langsung datang saja ke pelayanan kesehatan terdekat, tidak perlu kelamaan mikir, tidak perlu kelamaan andai-andai ke tempat orang pinter atau kemana. Penanganan pertama adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk dapat pelayanan, maju selanjutnya untuk diberikan penanganan lebih lanjut. Gitu ya bapak-bapak ya. Paham ya? Oke, terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan kita semua sehat, selamat, tetap produktif, usahanya lancar ya. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.